Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi telah disampaikan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang membahas tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Ali Abdullah bin Al-Abbas, lahir pada 14 Hijriah dan wafat pada 136 Hijriah. Ada 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang pertama, Humaimah yang terletak di Yordania yang dijadikan sebagai pusat perencanaan. Yang kedua, Kufah atau Irak yang dijadikan sebagai kota penghubung, dan yang ketiga, Khurasan dijadikan sebagai pusat gerakan praktis. Pemimpin Abbasiyah ini ada 37 pemimpin, namun akan saya sebutkan beberapa pemimpin yang memiliki pencapaian besar, yaitu Abul Abbas As-Saffah yang memimpin pada 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi, yang merupakan khalifah pertama yang mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah, karena menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Beliau ini meninggal di kota Hasimiyah. Nah, sebelum meninggal, beliau menunjuk saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Selanjutnya, Abu Ja'far Al-Mansur, yang memimpin pada tahun 136 sampai 158 Hijriah, atau 754 sampai 755 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abu Ja'far, yang pertama, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah dan dipindahkan lagi ke Baghdad. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan juga sekretaris. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkat Wajih sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Abdurrahman sebagai hakim. 7. Menambah tugas jabatan pos, dan 8. Menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid memimpin pada 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi, yang berarti berkuasa selama 23 tahun. Nah, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan kesusastraannya mencapai pada masa keemasan. Nah, pada masa ini negara Islam itu menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi, serta sangat mementingkan sarana prasarana, sangat giat menerjemahkan buku asing, dan semua masyarakat itu merasa aman untuk keluar tengah malam, dan juga memerhatikan ilmuwan dan kebudayaan. Selanjutnya, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yang memimpin pada 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Pada masa kepemimpinan Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur ini, yang pertama, pertanian berkembang pesat, yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali ramai, yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamis dan jalur laut dari Teluk Persia kembali normal. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada ilmu pengetahuan kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atau Hunain bin Ishaq. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan kerja ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Yang terakhir, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, permusuhan antar kelompok suku dan agama. Yang kedua, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki
sehingga mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang ketiga, luasnya wilayah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir ini lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban terhadap negara. Faktor eksternal yang pertama, Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Nah, jatuhnya Baghdad ini menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.